Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Nama saya Ibu Veriska Prameswari Agatha, biasa dipanggil Bu Veris, dengan NIM akhir 073. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi fotosintesis dan kloroplas. Berikut ini share screen-nya, sis dan kloroplas. Jadi ini adalah kloroplas yang terdiri atas granul, tilakoid, stroma, membran dalam, dan membran luar. Kloroplas mengandung pigmen hijau klorofil yang bersama-sama dengan enzim dan molekul lain. Kloroplas berfungsi dalam proses fotosintesis. Kandungan kloroplas dipisahkan dari sitoson oleh suatu selubung yang terdiri atas dua membran yang dipisahkan oleh ruang intermembran yang sangat sempit. Di dalam kloroplas terdapat sistem membran lain yang disusun menjadi kantung pipi yang disebut tilakoid. Tilakoid ditumpuk membentuk struktur yang disebut grana. Cairan di luar tilakoid disebut stroma. Dengan demikian, membran tilakoid membagi bagian dalam kloroplas menjadi dua ruangan, yaitu ruang tilakoid dan stroma. Ini adalah struktur kloroplas, membran luar dan cairan di sekitar yang disebut stroma. Tilakoid ini berbentuk di kepingan granul ini, bagian tilakoid yang disusun secara bersama-sama. Ini hasil pengamatan melalui mikroskop. Hasil pengamatan kloroplas melalui mikroskop. Di tilakoid seperti kabel-kabel gitu ya. Grana ini pekat, hitam pekat, dan starch juga, dan stroma ini, dua kulit stroma, cairan di sekitar tilakoid. Definisi kloroplas yaitu plastida yang mengandung pigmen hijau, kuning, atau merah dan berfungsi sebagai penyelenggara fotosintesis. Terdapat pigmen fotosintetik yang disebut klorofil, yaitu atau zat hijau daunnya. Kemudian stroma berfungsi menyerap energi cahaya yang selanjutnya diubah menjadi energi kimia. Kloroplas dibedakan menjadi dua, yaitu klorofil dan karotenoid. Kloroplas umumnya tersusun dekat vakuola sentral dengan lebar 2-4 mm dan panjang 5-10. Jumlah berkisar 20-40 buah per sel. Kloroplas pertama kali diidentifikasi tahun 1891 oleh ahli biologi Jerman bernama Julius von Schwarz. Membran dalam kloroplas bersifat selektif, permeabel, serta merupakan tempat protein transport melekat. Fungsinya adalah untuk memilih molekul yang keluar masuk dengan transfer aktif. Ini adalah struktur kloroplas. Yang pertama, granul, yang berperan sebagai tempat terjadinya reaksi terang. Antara satu granul dengan granul yang lain dihubungkan oleh lamela tilakoid. Antara grana dan stroma dihubungkan oleh lamela stroma. Stroma adalah cairan kloroplas. Fungsinya adalah 1. Menyimpan hasil fotosintesis, yaitu Pate. Yang kedua adalah tempat terjadinya reaksi gelap atau siklus Calvin. Stroma ini berisi enzim, ribosom, dan DNA. Sintesis protein dapat terjadi di ribosom dalam stroma.
Membran luar kloroplas yang bersifat sangat permeabel untuk melewatkan molekul-molekul. Permukaannya rata karena memiliki lipatan yang sangat sedikit bila dibandingkan dengan membran dalam, yang fungsinya untuk mengatur keluar masuknya zat. Ada protein transport yang berkisar ukurannya 1 nanometer. Selanjutnya adalah stroma. Dalam stroma terdapat DNA dan enzim untuk reaksi gelap dan ribosom. Stroma juga berisi air dan garam-garam terlarut air. Selanjutnya yaitu membran dalam, berfungsi sebagai penutup daerah cairan, yaitu stroma, permeabel terhadap asam asetat, asam glukorat, CO2, melipat ke dalam membentuk lamela, selektif permeabel dengan transport aktif, tempat protein transport melekat. Selanjutnya ada tilakoid. Tilakoid adalah pelimatan membran dalam bentuk seperti tumpukan piringan yang saling berhubungan, berfungsi untuk menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Tilakoid yang berada di dalam stroma yang merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Jadi tilakoid adalah tempat utama dalam proses fotosintesis. Di membran tilakoid juga terjadi reaksi terang yang mengandung klorofil. Bagian internal tilakoid disebut lumen tilakoid dan berisi plastosianin dan molekul lain yang diperlukan untuk pengangkatan elektron. Struktur tilakoid terdiri dari 50% lipid dan 10% fosfolipida. Selanjutnya ada proses fotosintesis. Definisi fotosintesis yaitu proses yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dalam menggunakan energi cahaya untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi gula sederhana, yaitu glukosa. Persamaan fotosintesis yaitu 6CO2 plus 12H2O ditambah energi cahaya menjadi C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Ini adalah ilustrasi gambar proses fotosintesis. Yang pertama ini ada cahaya matahari. Cahaya matahari ini sebagai sumber energi utama untuk proses fotosintesis. Energi ini akan digunakan untuk kloroplas di daun untuk mengubah zat-zat sederhana menjadi zat makanan. Yang kedua ada bahan baku utama, yaitu karbon dioksida dan oksigen yang didapat dari tanaman. Dari udara, tumbuhan menyerap karbon dioksida lewat stomata atau mulut daun, dan dari tanah, akar menyerap air atau H2O dan mengangkutnya ke daun melalui pembuluh xilem. Ketiga, selanjutnya proses di daun. Di dalam kloroplas daun terjadi reaksi kimia menggunakan cahaya matahari, CO2, dan H2O. Jadi bisa dituliskan reaksinya ini.
6H2O plus 6CO2 menjadi hasilnya C6H12O6 plus 6O2. Air plus karbon dioksida menjadi hasilnya yaitu gula, glukosa, dan oksigen. Fotosintesis terdiri atas dua fase penting. Yang pertama, reaksi fotokimia. Reaksi fotolisis, reaksi cahaya atau reaksi terang yang menghasilkan ATP dan NADPH2. Fotosintesis ini terjadi di telakoid. Yang kedua, ada reaksi termokimia yang berlangsung dalam gelap karena untuk fiksasi CO2. Enzim stroma kloroplas tidak memerlukan cahaya tetapi membutuhkan ATP dan NADPH2 yang dihasilkan dalam reaksi fotokimia. Reaksi termokimia menghasilkan karbohidrat dan berlangsung di stroma. Ini adalah proses fotosintesis di kloroplas. Cahaya matahari ditangkap oleh klorofil, lalu air dipecah menjadi oksigen, proton, dan elektron. Energi cahaya ini mengubah menjadi ATP dan NADPH. Hasil sampingannya adalah oksigen yang dilepas ke udara. Jadi oksigen yang dilepas ke udara. Selanjutnya ada siklus Calvin yang terjadi di stroma. Karbon dioksida dari udara digunakan dalam proses ini. Lalu ATP, NADPH dari reaksi terang dipakai untuk mengubah CO2 menjadi glukosa. Hasil utamanya adalah glukosa digunakan sebagai sumber makanan dan sumber energi. Ini adalah overview fotosintesis ringkasannya ya, gambaran umum. Ini sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada unit fotosintetik. Klorofil A dan klorofil B. Ini spektrum cahaya ungu, biru, jingga, dan merah. Paling kuat diserap. Ada karotenoid, yaitu pigmen kuning sampai jingga. Karotenoid berisi karoten dan xanthofil. Pigmen-pigmen fotosintesis mengelompok membentuk unit atau satuan yang disebut fotosistem. Dalam kloroplas, pigmen-pigmen mengelompok membentuk unit atau satuan yang dinamakan fotosistem. Fotosistem memiliki kompleks antena pengumpul cahaya yang tersusun atas suatu kumpulan dari beberapa ratus klorofil A, klorofil B, dan molekul karotenoid.
Jumlah dan keragaman molekul pigmen membuat fotosistem dapat mengumpulkan cahaya pada permukaan yang lebih luas dan spektrum yang lebih lebar daripada yang dapat dikumpulkan oleh molekul pigmen tunggal. Ketika setiap molekul antena menyerap foton, energi yang disalurkan dari molekul pigmen ke molekul pigmen yang lain, sehingga energi tersebut menemukan klorofil A yang terdapat di pusat reaksi dari fotosistem. Fotosistem pada kloroplas digolongkan menjadi dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2, yang saling bekerjasama dalam penangkapan energi cahaya. Pada proses penangkapan cahaya oleh fotosistem 1 dan 2 terjadi efek fotokimia, yaitu penangkapan kuantum cahaya oleh molekul-molekul pigmen yang kemudian diteruskan pada saat pusat penangkapan atau pusat reaksi sehingga pusat mampu melepaskan elektron. Satu meliputi klorofil A, klorofil B, pusat penangkap P700. Sistem 2 meliputi klorofil A, klorofil B, pusat penangkap P680. Selain pigmen, senyawa yang membantu proses fotosintesis yaitu ada senyawa asetat elektron, yaitu sitokrom, toksin, plastoquinon, dan plastosianin. Pigmen fotosintesis yaitu yang kita kenal sebagai klorofil. Klorofil jadi dalam kloroplas. Klorofil dalam kloroplas yang disebut grana. Klorofil ini tidak bekerja sendiri ya, melainkan gabung dalam kelompok disebut cluster of pigment molecules embedded in membrane, atau yang disebut kumpulan molekul pigmen. Selanjutnya, struktur kimia dari klorofil. Struktur kimia dari klorofil. Klorofil A, klorofil B. Jadi terdapat perbedaan antara klorofil A dan klorofil B. Klorofil A memiliki gugus CH3, sedangkan klorofil B memiliki gugus CH2. Fungsi klorofil sendiri yaitu menyerap cahaya, terutama warna biru dan merah, dan memantulkan cahaya hijau. Jadi klorofil itu tampak berwarna hijau karena memantulkan cahaya hijau. Selanjutnya, apa yang terjadi apabila cahaya diabsorpsi oleh klorofil? Jadi foton masuk ke klorofil. Ketika foton mengenai klorofil, energi cahaya ditransferkan di dalam fotosistem melalui fotosistem. Antena pigmen
adalah kumpulan molekul klorofil dan pigmen lainnya, berfungsi untuk menangkap cahaya dan mentransfer energi cahaya ke bagian utama dari fotosistem. Reaksi di pusat. Pusat reaksi adalah tempat utama yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Dalam pusat reaksi, energi ditransfer dari pigmen antena mengaktifkan elektron di molekul klorofil pusat reaksi. Elektron yang teraktivasi kemudian dipindahkan ke penerima elektron primer atau primary electron acceptor. Hasil transfer elektron itu ATP dan NADPH. Materi selanjutnya ada fotofosforilasi atau bisa disebut reaksi terang. Proses pembentukan ATP terkait dengan cahaya dan transfer elektron dalam fotosintesis. Fotofosforilasi terbagi menjadi dua, yaitu siklik dan non-siklik. Fotofosforilasi non-siklik adalah terjadi arus elektron bersamaan di dalam filament, yaitu pada fotosistem 2, fotosistem 1, dan fotolisis air, sehingga dihasilkan ATP dan NADPH. Aliran elektron dari H2O ke ferretoksin melalui pembawa elektron memerlukan keikutsertaan kedua sistem pigmen dan menghasilkan ATP. Artinya, kelebihan energi elektron hasil absorpsi foton digunakan untuk sintesis ikatan fosfat berenergi tinggi. Kemungkinan sintesis ATP adalah antara sitokrom B6 dan sitokrom F. Elektron dari H2O diangkat satu arah ke ferretoksin dan akhirnya digunakan untuk mereduksi NADP. Fotofosforilasi siklik disebut siklik karena elektronnya kembali ke sumber semula, yaitu P700 atau Fs1. Kloroplast menerima cahaya dengan panjang gelombang di atas 980 nanometer. Pada kondisi ini, hanya Fs1 yang diaktifkan dan elektron tidak diambil dari H2O, sehingga tidak terbentuk O2. Elektron mengalir dari P700 ke ferretoksin. Ferretoksin tidak mampu meneruskan elektron ke NADP, sehingga elektron disahkan ke sitokrom B6. Sitokrom B6 selanjutnya meneruskan elektron melalui sitokrom F dan plastosianin ke P700. Sintesis ATP terjadi antara ferretoksin dan sitokrom B6 dan antara sitokrom B6 dan sitokrom F. Fs1 menghasilkan ATP tanpa memberikan elektron untuk mereduksi NADP. Ini adalah proses fotofosforilasi. Jadi ini fotofosforilasi non-siklik ya teman-teman. Dimulai dari fotosistem 2, cahaya diserap oleh pigmen antena di proses ini. Jadi, cahaya membuat elektron di pusat reaksi menjadi energi dan lepas ke rantai transport elektron.
Elektron yang hilang digantikan oleh elektron dari fotolisis air, menghasilkan oksigen, proton, dan elektron. Rantai transport elektron berpindah dari elektron berpindah dari satu molekul ke molekul lain, itu untuk melepaskan energi. Energi ini digunakan untuk mengubah ADP plus P menjadi ADP. Produknya yaitu ADP. Lanjut ke fotosistem 1. Kaitan dari fotosistem 2 tadi sampai ke fotosistem 1. Fotosistem 1 juga menyerap cahaya yang menaikkan kembali energi elektron. Elektron menuju NADP. Elektron yang berenergi tinggi ini dari fotosistem 1 menghasilkan ke NADP. Lalu terbentuk NADPH bersama H+. Nah, ADPH ini akan dipakai di sitoskeleton untuk membentuk gula. Selanjutnya ada fotofosforilasi siklik. Pertama, cahaya diserap oleh sistem 1. Lalu yang kedua yaitu elektron yang dilepas seperti pada nanosifik tadi, dilepas kembali ke sistem 1 menuju aseptor elektron. Elektron mengalir melalui rantai transport elektron. Selama aliran ini, energi dilepaskan untuk mengubah ADP plus P menjadi ATP. Hasil akhir adalah ATP. Itu tadi adalah proses fotofosforilasi. Mekanisme terbentuknya ATP pada fotofosforilasi berdasarkan hipotesis kemiosmotik. Fotofosforilasi hanya dapat berlangsung karena energi cahaya menggerakkannya. ATP sintase atau faktor penggandeng CFO dan CF1 menyebabkan ATP terbentuk di stroma dan pengaliran H+ dari lumen tilakoid ke stroma. Pembentukan ATP membutuhkan pengangkutan H+ di lumen tilakoid. Ion H+ di lumen tilakoid berasal dari oksidasi H2O yang berasal dari fotolisis air, dan H2 atau transport elektron. Oksidasi ini menyebabkan konsentrasi H+ di lumen lebih tinggi dibandingkan dengan di stroma. Adanya perbedaan pH ini membentuk energi potensial kimia yang kuat untuk mendorong berlangsungnya fotofosforilasi. Proton mengalir lewat ADP sintase ke arah stroma. Arus proton akan menghasilkan energi yang digunakan dalam reaksi ADP plus P menjadi APP plus H2O. Ini adalah ilustrasi mengenai fotofosforilasi non-siklik.
yang terjadi di tilakoid. Ini cahaya matahari masuk lalu ditangkap oleh dua fotosistem. Sistem dua di sebelah kiri, sistem kanan di sebelah kanan. Cahaya ini digunakan untuk menaikkan energi elektron dalam molekul klorofil. Sistem 2, air dipecah menjadi O2 plus H plus. Lalu elektron dilepaskan oleh air dan ditangkap oleh klorofil A. Di pusat reaksi. Lalu hasil akhirnya adalah oksigen dan H+. Elektron berpindah dari fotosistem 2 ke fotosistem 1 melalui beberapa protein. Selama perpindahan ini, energi elektron digunakan untuk memompa H+ ke dalam nuklir. Akibatnya terbentuk gradien proton H+ di dalam nuklir. Selanjutnya, fotosistem 1, cahaya kembali diserap oleh fotosistem 1 yang digunakan untuk menaikkan energi elektron. Elektron berenergi ditangkap oleh ADP. ADPH. ADPH dipakai dalam siklus Calvin reaksi gelap untuk membentuk gula. ATP sintase. Di dalam ATP sintase terdapat H+. Gradien H+ yang digunakan oleh enzim ATPase untuk mengubah ATP menjadi ADP berulang-ulang. Selanjutnya menuju reaksi gelap siklus Calvin. Waktu akhir dari siklus ini adalah ATP dan NADPH. Ini adalah gambar reaksi terang fotosintesis. Sistem 1, sistem 2. Cahaya diserap oleh fotosistem 2 lalu dapat mengaktifkan elektron di klorofil. Elektron dilepaskan ke rantai transport elektron. Untuk mengganti elektron yang hilang, air dipecah menjadi 2H plus tambah 2. Elektron dilepaskan dari sistem 2 berpindah melalui elektron carriage menuju sistem 1. Selanjutnya fotosistem 1, di fotosistem 1 cahaya kembali diserap untuk menaikkan energi elektron. Elektron berpindah ke NADP bersama proton H+.
dan membentuk NADPH. ATP sintase di kanan bawah memutar enzim dan menggabungkan ADP plus B menjadi ATP produknya. Hasil ADP plus B yaitu ATP. Selanjutnya menuju ke reaksi gelap tadi dan NADPH menuju reaksi gelap untuk membuat dari CO2. Siklus Calvin. Reaksi fiksasi CO2 atau reaksi gelap berlangsung pada stroma. Reaksi ini dalam prosesnya tidak tergantung pada adanya cahaya, tetapi bergantung pada suhu. Energi dalam bentuk ATP dan NADPH2 yang dihasilkan pada reaksi cahaya digunakan untuk mereduksi CO2 menjadi karbohidrat. Karbon dioksida berdifusi dari luar daun menuju stomata ke dalam ruang antar sel. Kemudian CO2 berdifusi ke dalam sel-sel mesofil hingga mencapai kloroplast. Enzim yang membantu proses ini adalah FUPP karboksilase. Reaksi pertamanya merupakan reaksi antara CO2 dengan FUPP dan menghasilkan asam berkarbon 3, yaitu 2-APG. Dan sebagian APG diubah menjadi karbohidrat. Gliseraldehid 3-fosfat atau AMP merupakan produk fotosintesis sebagai bahan dasar penyusun gula, tepung, lemak, protein, dan lain-lain. Jadi produksi ALPG akan digunakan untuk yang pertama sebagai sebagian besar untuk melanjutkan fiksasi CO2 dan sebagian untuk sintesis glukosa, tepung, lemak, dan protein. Ini adalah rangkuman siklus Calvin. Fase 1 jadi di siklus Calvin ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu fiksasi karbon, reduksi, dan regenerasi CO2 aseptor. Pada fase pertama, jika molekul karbon dioksida atau CO2 yang bertugas sebagai input. Enzim utamanya adalah rubisco. CO2 digabung dengan RUBP dan menghasilkan 6 molekul 3-fosfogliserat atau 3-PGA. Fase kedua yaitu reduksi. 6 ATP digunakan untuk mengaktifkan 3-PGA menjadi 1,3 bisfosfogliserat. 6 NADPH mereduksi 1,3 bisfosfogliserat menjadi G3P. G3P yaitu gula sederhana dan bagian dari glukosa. Dari 6 G3P terbentuk G3P yang keluar dari siklus untuk membentuk glukosa atau senyawa organik lain. 5 G3P lainnya akan masuk ke fase berikutnya, yaitu fase ketiga, regenerasi
dari reseptor CO2 yaitu UVB. 5G3P yang tersisa tadi akan digunakan untuk meregenerasi 3 RUBB agar siklus ini bisa terulang. Di fase ini juga dibutuhkan 3 ATP tambahan untuk meregenerasi. Siklus ini terus berulang selama ada CO2, ATP, dan NADPH. Lalu akan membentuk gula sebagai hasil akhir. Ini adalah rangkuman dari proses fotosintesis. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis ada faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar ada cahaya, temperatur, air, oksigen, karbon dioksida, dan unsur hara. Di faktor dalam ada kandungan klorofil, morfologi dan anatomi daun, serta akumulasi hasil fotosintesis. Ini adalah rangkuman yang sudah saya jelaskan tadi. Fotosintesis, respirasi aerobik, selesai. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Terima kasih. Ya, jadi itu tadi adalah penjelasan tentang materi fotosintesis dan kloroplas. Apakah dari adik-adik ada yang kurang paham atau ingin bertanya dan ingin bertanya? Saya Ibu. Ya, silakan, Mbak Reva. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Pertanyaan saya, apa dampaknya jika telakoid dalam kloroplas tidak dapat mempertahankan gradien proton atau H+ antara lumen dan stroma? Terima kasih Ibu. Pertanyaan yang bagus. Apakah ada yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaannya, Mbak Reva? Ya, silakan, Mbak Ira. Izin menjawab atas pertanyaan dari Mbak Reva. Jadi, gradien proton H+ antara lumen dan stroma itu sangat penting dalam pembentukan ATP melalui fotofosforilasi. Jika tilakoid tidak dapat mempertahankan perbedaan konsentrasi H+, maka tidak akan terbentuk energi potensial yang cukup untuk menggerakkan ATP sintase. Akibatnya, ATP tidak terbentuk sehingga reaksi gelap atau siklus Kelvin tidak memiliki sumber energi dan fotosintesis henti. Dengan kata lain, kerusakan sistem gradien proton berarti kegagalan total dalam proses fotosintesis. Apakah sudah menjawab? Gimana, Mbak Baik, Ira? terima kasih Ira. Terima kasih, Mbak Ira dan Mbak Reva sudah aktif di pertemuan kali ini. Apakah ada yang bertanya lagi? Ampun Ibu, sudah cukup. Baik, pertemuan kali ini saya akhiri. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Terima Ibu. kasih Ibu.